Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya kedatangan Pak Haji Jamasari selaku pejabat fungsional koperasi merangkap subkoordinator kemitraan. Beliau ini sehari-hari bekerja di lingkup bidang kemitraan dan promosi, dan beliau hari ini akan melakukan, maksudnya beliau dengan saya akan melakukan suatu proses mentoring di mana saya selaku mentor dan subkoordinator kemitraan ini sebagai mentee. Silakan Pak Jijen, apa yang mesti disampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti atau menjadi bahan masukan untuk kegiatan kemitraan pemasaran yang akan dilaksanakan sebentar nanti. Mangga Pak Jijen. Baik, terima kasih Pak Kabid. Di subkoordinator kemitraan usaha mikro dan subkoordinator koperasi, kemitraan koperasi dan usaha mikro, ada nanti kegiatan kemitraan pemasaran dalam bentuk sosialisasi kemitraan pemasaran. Nanti rencananya ada di bulan Agustus Pak Kabid. Namun saya ingin minta arahan tunjuk Pak Kabid kaitan dengan kemitraan. Pada tahun lalu kita sudah melakukan kegiatan yang sama, yaitu kemitraan pemasaran. Nah, setelah dievaluasi hasil kegiatan tersebut, yang memang diharapkan outputnya setelah kegiatan kemitraan pemasaran itu adanya kerjasama yang melakukan MOU antara usaha mikro dengan perusahaan besar atau koperasi usaha besar. Namun ada hal-hal yang pada selanjutnya itu yang harusnya dilakukan oleh para usaha mikro, tindak lanjut dari hasil sosialisasi itu, namun mengalami bukan kendala ya, karena memang kalau saya perhatikan setelah dievaluasi itu kekurang siapan para pelaku usaha mikro dan koperasi yang diikut sertakan dalam sosialisasi kemitraan pemasaran itu tidak yang seharusnya dilakukan, itu melakukan kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan besar. Mohon ini diperhatikan. Baik, jadi nanti arahan dari saya, pertama untuk kegiatan kemitraan pemasaran nanti yang akan dilaksanakan bulan Agustus, seyogianya harus memenuhi kriteria antara lain, pertama tadi disampaikan bahwa tahun sebelumnya dilakukan kegiatan ini, pada akhirnya batal pemasarannya atau kerjasamanya. Ini disebabkan karena pertama, untuk ke depan nanti teman-teman yang akan melakukan kemitraan pemasaran ini, dalam hal ini usaha mikro dengan koperasi, perlu diseleksi Pak. Yang pertama perlu diseleksi sejauh mana tingkat pertama modalnya, karena ini memang penting untuk kesinambungan produksi. Kedua, jumlah produksinya. Ketiga, aspek legal. Aspek legal ini menyangkut daripada maksud saya jangan sampai ketika minuman itu dijual oleh teman-teman usaha mikro maupun koperasi atau makanan itu dijual
ini menjadi mencret dan lain sebagainya. Ini perlunya aspek legalitas ditinjau dari keamanan ya. Aman, sehat, utuh dan halal. Yang ketiga, ini usahakan teman-teman yang nanti menjadi narasumber diharapkan oleh kita, teman-teman yang memang sudah mempunyai visi tentang bagaimana seorang murid ini atau seorang yang akan dididik ini bisa bermitra dengan gurunya atau narasumbernya. Paling tidak ada narasumber retail lah atau sejenisnya. Ini kalau memang usaha besar atau praktisi. Terus selanjutnya yang keempat ini harus melihat daripada segmen pasarnya Pak, segmen pasar yang dibutuhkan oleh teman yang akan dimitrakan dalam ini perusahaan-perusahaan. Nah, ini seperti katakanlah menghadapi masa pandemi ini kan kelihatannya sangat cocok berjualan sanitizer atau berjualan masker. Nah ini atau begitu juga yang lainnya yang kira-kira bisa membawa atau mendongkrak pasar up to date sesuai dengan situasi dan kondisinya. Itu barangkali yang harus diperhatikan Pak Haji Jamak. Terus apalagi yang selain ini? Ya, untuk koperasinya Pak, tadi kan usaha mikronya ya. Kalau koperasi ini mungkin barangkali nanti juga ada arahan dari Pak Kadit. Kalau saya ingin koperasi itu yang melakukan kerjasama dengan perusahaan, jelas nanti kalau kita seleksi berarti koperasi-koperasi yang ada di perusahaan tersebut supaya memudahkan untuk melakukan kemitraannya atau kerjasamanya. Nah, seperti apa kita kalau mau masuk ke sana untuk seleksinya, gitu. Agar kita juga tujuan kita berencana ingin memfasilitasi agar masing-masing koperasi yang ada di perusahaan tersebut menjadi kemitraan yang lebih erat lagi. Baik. Mengenai koperasi yang akan dimitrakan, pertama memang aspek kesehatan koperasi itu sendiri Pak. Koperasi yang sehat adalah koperasi yang memang selalu berpijak pada norma-norma, aturan-aturan yang kita harapkan seperti legalitas atau lembaganya ada, terus sumber daya operasinya juga dalam hal ini SDM-nya memang mumpuni, terus kembali produknya juga memang dibutuhkan perusahaan ya, saya harus memenuhi secara kuantitas maupun kualitas. Nah ini itu juga sebagai bahan untuk menseleksi nanti. Di kita kan ada kurang lebih 1.000 koperasi. Nanti dari 1.000 koperasi ini untuk menjaring kurang lebih 30 atau 20 gitu. 30-an. 30. Yang aktif cuma 437 ya, dari 1.000 itu. Ya. Ini nanti dari 1.000 diseleksi menjadi 430. Ini kan yang secara administrasi sehat. Sehat ya, administrasi sehat. Secara operasional juga sehat. Yang terdaftar mah kurang lebih 1.000. Ya. Yang sehat secara administrasi maupun operasional itu sekitar 437. Ya. 37. Ya. Nah 437 ini nanti diseleksi lagi untuk menjaring itu tadi yang memang betul-betul bisa dimitrakan.
seperti hampir mirip lah dengan teman-teman usaha mikro. Hanya saja nanti dalam hal bermitra kan kita tidak hanya bermitra dengan perusahaan besar, sesuai dengan kondisi yang ada. Katakanlah ketika usaha besar belum ada, maka ya dengan usaha kecil, dengan usaha BUMN BUMN dengan usaha mikronya, sesama usaha kecil atau sama usaha mikro kalau UMKM gitu kan. Nah ini tergantung segmen atau situasi kondisi daripada kita yang mau diajak bermitranya apa. Jangan sampai ketika tidak ada perusahaan besar kita tidak bermitra, tidak juga seperti itu. Artinya bermitra kan sebenarnya kita harapkan kan ini melakukan suatu kerjasama sehingga saling menguntungkan. Kan? Contoh usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner, maka rumah makan Padang bekerja sama dengan supplier ayam. Ini kecil-kecilannya atau pedagang ayam. Terus semakin besar itunya kan sinergisitasnya semakin besar juga. Kecuali usaha besar dengan usaha kecil atau koperasi yang baru berdiri, memang usaha besarnya mau menjadi orang tua angkat dan anak angkat itu Pak Haji Jam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Cukup sementara itu aja. Demikian proses mentoring yang bisa kami lakukan pada siang hari ini. Saya Arikin selaku mentor dan Pak Haji Jamasari selaku menti. Terima kasih atas kesempatan yang berakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.